Shalom, selamat hari Minggu. Yuk, kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Bacaan Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Shalom. Ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Kolose 2 ayat 6 yang berisi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat hafalan Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Bye. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Di ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Mari senantiasa memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Alicia. Halo Kak Silvi. Bagaimana kabarnya ini? Wah, kalau aku sangat semangat dan gak sabar nih buat ibadah sekolah hari Minggu hari ini Kak. Oh iya Kak Silvi juga Kak Alicia. Wah, bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di layar ya?
untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu hari ini? Kakak yakin kalian pasti bersemangat juga. Nah, Kak Alicia, bagaimana Kak hasil tantangan adik-adik tadi? Wah, kalau Kak Alicia lihatnya tantangan mereka tuh semuanya bagus-bagus, keren-keren, dan pokoknya the best deh Kak. The best banget. Iya, pastinya keren-keren. Adik-adik bisa melakukan banyak perbuatan baik di rumah ya Kak ya. Betul. Oh iya, ini Kak, ngomong-ngomong nih, kita belum sapa adik-adik di rumah juga ya. Sekali lagi kita sapa ya Kak ya, biar tetap semangat adik-adik yang ada di rumah. Yuk Kak, sama-sama kita sapa. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Gimana nih adik-adik di rumah? Udah gak sabar juga ya untuk ibadah dan mendengarkan cerita bersama hari ini? Wah, pastinya dong ya, udah gak sabar. Kalau begitu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah ya adik-adik semua. Yuk adik-adik, mari kita berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Wah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama. Sangat senang ya rasanya bisa beribadah bersama di hari ini. Meski ibadah virtual tidak mengurangi semangat adik-adik semua untuk beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan cerita Alkitab di hari ini. Nah, betul banget itu adik-adik. Kita bisa bangun di pagi hari ini, lalu menikmati sarapan, dan beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik. Dia selalu memberikan berkat-berkatnya kepada kita semua. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu, mari adik-adik kita berdoa untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Mari duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat kasih kebaikan Tuhan hingga pada saat hari ini. Tuhan sudah menyertai kami serta memberkati bahkan memelihara kami. Ya Bapa, tiba waktunya kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga apa yang sudah kami pujikan dan apa yang sudah kami dengarkan dapat memberkati kami semua dan kami dimampukan untuk mempraktekkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan cerita Alkitab, yuk adik-adik kita menyanyikan lagu Engkau Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa untuk ibadah sekolah hari Minggu bersama. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah bersama dengan keluarga ya. Oke, adik-adik di rumah gimana nih? Sudah nggak sabar ya dengerin cerita Alkitab hari ini? Wah, kalau adik-adik nggak sabar, kakak juga nih. Kakak nggak sabar buat bercerita kepada adik-adik di rumah. Tetapi sebelum kita dengarkan cerita, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang bagaimana sikap doa yang baik? Ayo duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang bisa kami rasakan pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah sekolah minggu dan kami sudah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong Tuhan berkati sehingga kami bisa mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi pesan dalam cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kakak mau cerita, kakak mau kasih lihat satu gambar dulu nih. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak itu gambar apa aja? Wah, betul. Itu adalah gambar roti dan gambar cawan yang berisikan anggur. Nah, pada zaman dahulu,
ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid berkumpul untuk makan malam bersama, lalu peristiwa itu disebut sebagai perjamuan Paskah. Tuhan Yesus dan murid-murid mengadakan perjamuan untuk mengingat dan bersyukur karena Tuhan menolong orang Israel keluar dari Mesir. Nah, tentu adik-adik masih ingat ya dengan cerita itu. Nah, lalu adik-adik, ketika perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengambil cawan anggur, lalu mengucap syukur dan membagikannya kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan dia juga mengucap syukur dan memecahkannya dan memberikan roti itu kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berbicara, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengangkat sebuah cawan anggur dan kemudian dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Tuhan Yesus juga berkata agar para murid bisa mengingat Tuhan Yesus dengan mengadakan perjamuan. Para murid menjadi heran dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Nah, ternyata adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus berkata demikian karena dia mengetahui kalau sebentar lagi dia akan ditangkap dan disalibkan. Dan adik-adik tahu kenapa? Tuhan Yesus melakukannya agar kita semua bisa selamat. Dia mengorbankan diri untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu artinya Tuhan Yesus berkorban agar para murid diselamatkan. Tapi adik-adik, bukan hanya para murid saja, tapi juga kita, adik-adik di rumah, papa dan mama, kakak dan adik, serta semua keluarga kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita pun ingin menjadi seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban. Adik-adik bisa melakukannya dengan tindakan yang sederhana. Misalnya seperti sekarang nih adik-adik. Sebentar lagi adik-adik akan menjalani ulangan. Nah, tentunya adik-adik ingin mendapat nilai yang baik kan? Atau ada tidak adik-adik yang ada di rumah ingin dapat nilai yang jelek? Wah, kalau kakak sih percayanya adik-adik pengennya dapat nilai yang bagus semua. Gak ada yang pengen dapat nilai jelek ya. Nah, lalu gimana dong caranya supaya adik-adik bisa dapat nilai yang bagus? Tentunya adik-adik harus belajar serta selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu adik-adik perlu mengorbankan waktu untuk bermain game atau menonton YouTube dan memilih untuk belajar untuk mempersiapkan diri menjalani ulangan. Artinya adik-adik rela mengorbankan waktu untuk bersenang-senang dan memilih untuk belajar. Satu contoh lagi nih adik-adik, yaitu saat adik-adik beribadah sekolah hari Minggu seperti sekarang. Adik-adik bisa saja ya memilih untuk tidak mengikuti ibadah dengan misalnya mengganti video YouTube yang ibadah ini diganti jadi kartun kesukaan adik-adik. Nah, atau adik-adik bisa juga tidak ikut ibadah dengan memilih untuk bermalas-malasan atau bermain game. Nah, tapi sekarang adik-adik di rumah mau mengorbankan waktu untuk bermain, mengorbankan waktu untuk nonton kartun, dan memilih untuk ikut ibadah sekolah minggu. Tepuk tangan dulu deh untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, untuk dapat nilai yang bagus atau mendapatkan tujuan yang baik, maka artinya adik-adik perlu berusaha. Bahkan
perlu mengorbankan satu atau dua hal, dan kadang terasa sangat sulit. Tapi kalau adik-adik sudah mau mulai melakukannya, pasti bisa. Nah, oke adik-adik, itu tadi cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa untuk terus berbuat baik ya. Adik-adik di rumah, hari ini Kak Alicia punya ayat yang bisa jadi ayat hafalan untuk ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Nah, ayatnya dari surat Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Dari Efesus pasal 5, ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Dan sekarang mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Nanti pada akhir cerita, kita akan mengakhirnya dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada ibadah sekolah minggu hari ini, kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tolong Tuhan, bantu dan tuntun kami, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati kami anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan menghadapi ujian ataupun ulangan. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses belajar dan usaha kami sehingga kami bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, berkati juga kami anak-anak-Mu beserta keluarga kami dimanapun kami berada. Tolong Tuhan berikan kami kesehatan, kemampuan, sehingga kami dapat melakukan kegiatan dan aktivitas kami dengan penuh semangat dan baik-baik saja. Ya Tuhan Yesus, kiranya inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab dan juga sudah mendengarkan ayat hafalan untuk hari ini. Dan sekarang kakak punya tantangan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Tantangannya adalah adik-adik membuat gambar roti dan cawan yang berisikan anggur. Kemudian, jangan lupa ya, adik-adik mengirimkan foto dari adik-adik sambil memegang hasil gambar yang sudah adik-adik buat. Seperti ini. Lalu, jangan lupa foto tantangannya dikirimkan ke nomor Kak Endang yang ada di bawah ini. Wah, bener banget ya, Kak Alis. Tuhan Yesus itu sangat baik. Meski terkadang kita membuat Tuhan bersedih, Dia rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus manusia dari dosa. Iya Kak Silvi, makanya ya, kita pun harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau menyelamatkan kita.
Dan kita pun ingin meneladan sifat yang baik dari Tuhan Yesus, yaitu rela berkorban. Apalagi adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi ada yang menghadapi ulangan. Kalau mau dapat nilai yang baik, perlu banget untuk rela berkorban, yaitu rela mengorbankan waktu untuk bermain dan memilih untuk belajar adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, semoga bisa melakukan apa yang menjadi pesan dalam cerita tadi ya. Oh iya adik-adik, karena adik-adik sudah disertai Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyertai kita, bahkan memberkati kita hingga detik ini. Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara meminta tolong kepada mama, papa kita untuk mengantarkan kita ke gereja Eka Sinta. Serta ataupun juga adik-adik bisa mengirimkannya ke sini. Ya adik-adik ya. Kak Silvi, kok rasanya gimana gitu ya? Kayaknya bentar banget ya ibadah hari ini. Wah, iya juga ya Kak Alicia. Wah adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kita sudah mendengarkan cerita, bernyanyi bersama, dan berdoa. Sebelum kita menerima doa berkat dan mengakhiri ibadah sekolah minggu, mari kakak undang kita pujikan lagu Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari adik-adik kita menerima doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah sekolah hari Minggu di minggu depan. I love Jesus and Jesus loves